bilang begitu, beliau bilang, oh ya udah silakan kalau mau belajar ngaji, belajar sholat di sini silakan, tapi mohon maaf argonya belum jalan, kata beliau. Loh, kenapa? Soalnya belum syahadat nih. Oh ya, memang syahadat itu isinya apa, Bunda? Percaya Allah itu Esa, percaya dari yang tadi Bunda jelasin, percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Oh ya udah saya syahadat. Udah sesimpel itu Pak, nggak mikir habis itu gimana gitu. Tapi mungkin kalau diceritain setelah itu haram sama mantan suami yang non muslim dan sebagainya, mungkin nggak jadi. Tapi itu cara Allah yang luar biasa banget ya gitu ya. Gitu kalau saya tahu itu 3 hari kemudian itu saya hari Minggu, hari Rabu saya di kantor nyari temen buat jamaah sholat karena belum bisa sholat. Itu beliau jelaskan dari hari itu kamu udah haram sama suami, itu saya langsung pindah tidur ke kamar anak dan sebagainya lah gitu ya, semua konsekuensinya saya lakukan. Ya udah dijalanin aja gitu, yang benar-benar dijalaninnya tuh setapak demi setapak gitu, yang nggak tahu ke depan akan gimana, tapi ya berusaha tadi samina wa atona gitu, tahu sedikit ya udah itu yang bisa dilakukan. Dari belum bisa pakai kerudung karena masih sembunyi-sembunyi, saya baru ganti seragam kantor itu dengan yang bentuk gamis gitu, model gamis, tapi udah pakai kaos kaki tapi belum pakai kerudung gitu, sampai akhirnya udah ketahuan ya udah sekalian tinggal pakai kerudungnya aja gitu. Kira-kira gitu Pak Zain, panjang ceritanya. Bu Dokter ya, untuk Bu Dokter, mungkin bagaimana sih setelah masuk Islam, apakah dalam Islam itu berat untuk melaksanakan perintah-perintah ajaran-ajaran Islam, atau seperti halnya sholat, puasa, dan sebagainya? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah saya merasanya dimudahkan Pak. Jadi saya itu yang kebetulan yang diharamkan di Islam itu memang nggak tahu, itu mungkin cara Allah jaga saya gitu. Saat yang lain itu bisa minum minuman itu Pak, terus saya dari dulu nggak bisa, lidah saya rasanya pahit walaupun dibilang ini manis Kak, ini manis gitu, tapi di saya tetap nggak bisa gitu, pasti tetap nggak sampai masuk gitu. Juga daging babi itu kalau ada pilihan lain itu saya kalau bisa yang lain gitu, karena nggak terlalu juga bisa. Jadi untuk hal yang haram-haram kayak perempuan misalnya pakai extension bulu mata gitu, saya juga orangnya takutan gitu Pak. Terus kuteks dan sebagainya yang memang nggak ini, ya memang saya nggak suka gitu. Jadi banyak hal yang Masya Allah ternyata kalau saya tengok ke belakang itu mungkin ya bentuk penjagaan Allah gitu. Dari sisi syariat, Alhamdulillah bagi saya justru dengan sholat 5 waktu itu justru memudahkan gitu. Kalau dulu saya terserah, saya mau memang kayak terserah kapanpun saya bisa berdoa gitu ya, tapi kalau kita ingat ya berdoa gitu, tapi kalau enggak ya bablas, bisa mungkin sehari seminggu misalnya, kalau enggak dengan kesadaran sendiri mungkin ya enggak ingat sama Tuhan gitu ya. Tapi kalau ini Masya Allah gitu ya, Allah paling tahu ya kalau manusia tuh gampang lupa, gampang lalai gitu ya, khususnya saya lah gitu ya. Nah jadi itu dengan ada azan, dengan ada tiap saat harus waktu-waktu sholat itu, Masya Allah itu malah bagi saya memudahkan sekali gitu. Puasa juga saya Alhamdulillah dari yang agama sebelumnya juga udah sering melakukan, cuman kan memang ada beda-beda ya. Ada dulu pernah yang 3 hari nggak makan nggak minum, pernah yang cuma 40 hari cuma minum yang cairan aja, padatnya enggak, pernah yang cuma makan dagingnya enggak, hanya sayur dan buah saja gitu. Jenis-jenis puasa soalnya banyak dulu, tapi ya di Islam ini ternyata ya itu saya lebih jauh lagi ya. Saya kira dulu saya heran gitu kenapa orang Islam tuh sebahagia itu menyambut Ramadan gitu ya. Ternyata Masya Allah di dalamnya itu lebih dari sekedar bulannya menunaikan ibadah puasa gitu ya, tapi banyak sekali keutamaan di dalamnya. Itu kira-kira Pak Zain, panjang lebar nih. Dokter, dalam bulan suci Ramadan ini menurut Bu Dokter ada hidayah atau manfaat yang Bu Dokter rasakan gitu di bulan suci Ramadan selama berpuasa dengan ilmu secara medis gitu, menurut dokter bagaimana itu? Ada manfaatnya nggak buat tubuh kita tuh secara kerohanian gitu, bagaimana menurut Bu Dokter? Iya betul. Oh manfaatnya kalau disampaikan banyak sekali Mbak Nisifane ya, tapi intinya yaitu
ya itulah betul ya, ini bentuk kasih sayangnya Allah gitu ya. Makanya kok dulu saya heran tadi ya, kenapa orang Islam mau disuruh puasa 30 hari kok malah seneng banget gitu ya. Tapi ya itu ternyata itu bentuk kasih sayangnya Allah, di mana kita misalnya 11 bulan yang sebelumnya itu kita dolim sama tubuh kita, mungkin ya nggak dikasih kesempatan memperbaiki diri. Dan disinilah di saat puasa ini gitu ya, sel-sel kita justru sedang fokus untuk memperbaiki diri gitu. Ketika kita nggak banyak makan, nggak banyak minum, jadi malah tubuh punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu Masya Allah ya, rasanya apa ya, juga dimudahkan itu ya sama Allah ya. Betul, kalau setan-setan tuh dibelenggu di bulan Ramadan ini kan, kita mungkin kalau nggak sahur aja masih tetap daripada bolong puasanya tetap puasa gitu ya, bertahan sampai maghrib. Coba jangankan bulan selanjutnya Senin Kamis ya, Syawal, puasa Syawal aja mungkin udah berat lagi walaupun cuma 6 hari gitu kan, karena memang sudah tadi udah betul gitu betapa kita dimudahkan juga kalau kita mungkin tahajud bangun sholat 8 rakaat gitu kayak berat gitu, tapi kok ini kita sholat 23 rakaat nggak berasa ya, udah 23 rakaat setiap hari gitu ya gitu kan. Jadi itu Masya Allah gitu ya, kalau gerakan sholat dari mulai berdiri sampai salam itu kalau dirinci juga Masya Allah kan udah tahu manfaatnya gitu kan. Terutama ya tadi kalau Ramadan lebih ke situ, dari sisi rohaninya Masya Allah itu ya, saya ya semua tahulah bulannya kemenangan, bulannya perjuangan, bulan turunnya Al-Quran. Ini kita lagi semangat-semangatnya ya menuju nanti ada 17 Ramadan, nuzulul Quran. Terus yang terutama sih saya ingat satu cerita ketika ada 3 orang bersahabat, 2 orang sahabat itu meninggal di medan jihad gitu ya. Yang 1 orang baru meninggal setahun kemudian tapi di kasur gitu ya. Nah, tapi salah seorang sahabat itu bermimpi gitu ya, melihat kok malah yang meninggal setahun kemudian itu justru masuk surga duluan dan dapat derajat surga yang lebih tinggi gitu dibandingkan yang 2 orang mati di jihad gitu kan. Terus sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah jawab, kenapa kamu heran? Kan yang setahun kemudian kan dia ketemu sama Ramadan gitu kan. Di Ramadan kan waktunya semuanya dilipat gandakan dan sebagainya. Dalam setahun juga ada berapa sholat yang dia tunaikan, ibadah yang dia tunaikan gitu kan. Jadi wajar kalau seperti itu. Jadi saya menangkapnya gini, ketika kita, terutama kita mualaf-mualaf ya Bu Sifana, rasanya kan gini, aduh kapan dia bisa ngejar ketinggalan ini gitu ya. Saya baru umur 36 ini, baru dapat hidayah gitu kan. Jadi saya mikirnya, aduh ngejarnya ini gimana. Tapi Masya Allah ya, inilah saatnya gitu, setiap kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan itu alhamdulillah banget. Ini saatnya kita bisa mengejar ketertinggalan ya. Kalau kita sering seneng gitu ya baca atau dengar cerita orang-orang soleh, ya ini saatnya kita untuk ngejar amal-amal soleh mereka gitu ya. Saat inilah waktunya. Itu sih yang saya rasakan Bu Sifani. Udah ngomong-ngomong, kriterianya pria idamannya Bu Dokter seperti apa nih? Untuk calon pendamping. Aduh, ya pastinya sama seperti yang lain-lain lah Bu Sifana. Pastinya yang yang mencintai Allah udah pasti, menghidupkan sunnah Rasul udah pasti, mencintai masjid udah pasti, menghafalkan Quran ya gitu ya, bukan penghafal ya, mau menghafalkan Quran gitu yang jadi nggak harus hafiz sih, cuman ya karena saya sendiri pun tahu diri juga ya, saya juga proses menghafal gitu, bukan hafizah gitu. Dan yang pastinya bisa membawa saya sama anak-anak itu menuju surganya Allah. Itu aja mungkin Bu Sifana. Amin. Ibu, amin. Terima kasih Bu Dokter atas kehadirannya.